Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faridatul Jannah. Saya dari Universitas Malahayati, Fakultas Kedokteran Umum, blok Neurologi. Jadi, kenapa saya membuat video ini? Karena untuk menjadi syarat penilaian tugas praktikum anatomi pertemuan 2. Dan sebelumnya saya sudah mengupload video. Saya sudah mengupload video untuk os kranial, diharap ditonton ya guys. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang tentang otak atau cerebrum. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar dipermudah untuk memahami pelajaran ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi kita perlu memahami otak itu terlebih dahulu. Nanti saya kasih videonya fotonya di sini. Sebelumnya kita harus memahami otak itu terlebih dahulu. Nah, otak terletak di dalam batok kepala dan melanjutkan diri menjadi saraf tulang belakang, yaitu medula spinalis yang ada di belakang. Nah, berat otak tersebut kurang lebih 1.300 sampai 1.400 gram atau 2% dari berat badan kita. Nah, lalu otak bertambah besar tetapi tetap dalam tengkorak, sehingga makin lama akan semakin berlekuk-lekuk atau konvulsif. Dan semakin dalam lekukan berarti semakin banyak informasi yang disimpan dan semakin cerdas pemiliknya. Nah, terus otak itu tidak ada hubungannya langsung antara berat otak dan besar kepala dengan tingkat kecerdasan. Jadi untuk tingkat kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan berat otak dan besarnya kepala. Yang membuat kemungkinan untuk menentukan cerdasnya atau tidaknya seorang itu tergantung dari lekukan-lekukan yang ada di dalam otak tersebut. Setelah itu, nah, otak ini tadi berat otak kan 1.300 sampai 1.400 gram. Nah, dia ini terdiri dari 100 miliar sel saraf dan 1 triliun sel penyokong saraf atau neuralgia. Selanjutnya yaitu secara anatomi. Nah, untuk secara anatomi, otak itu dibagi menjadi 3. Ada otak besar, ada otak kecil, dan otak batang otak. Nah, untuk otak besar sendiri, itu nama lainnya cerebrum. Untuk otak kecil, cerebellum, dan untuk batang otak itu berarti brainstem. Nah, untuk pembelajarannya sangat berhubungan dengan otak besar ini. Lalu otak kecil berhubungan dalam bertanggung jawab untuk proses koordinasi dan keseimbangan. Sedangkan kalau batang otak itu berfungsi untuk dasar kehidupan, misalnya seperti denyut jantung, pernafasan, dan lain-lain. Nah, untuk embriologi dari otak itu dibagi menjadi 3. Ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Nah, untuk prosencephalon itu dia itu dari encephalon depan. Nah, kalau mesencephalon itu dari encephalon tengah. Kalau rhombencephalon itu dari encephalon belakang. Nah, untuk embriologinya sendiri itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya itu yang pertama ketika minggu keempat, nah, si embriologi itu dia itu akan terbentuk flesus cervicalis di antara rhombencephalon dan medula spinalis. Lalu juga terbentuk flexus mesencephalica antara prosencephalon dan mesencephalon.
Nah, untuk minggu kelima pada embriologi itu adanya atau terlihatnya garis kanan dan kiri yang membesar dan akan membentuk telencephalon yang akan membentuk hemisperium cerebri. Begitu juga dengan lainnya. Di minggu kelima juga ada diencephalon dan diencephalon dari prosencephalon. Nah, untuk minggu keenam itu akan terlihat bentukan-bentukan organ, yaitu telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan miencephalon. Lalu untuk minggu ke-8 itu akan terbentuk juga itu encephalon terlihat. Nah, lalu untuk minggu ke-14 ini korteks cerebri akan berkembang di minggu ke-14, lalu pembentukan insula yang ditutupi oleh lobi frontalis, parietalis, et temporalis. Lalu untuk minggu ke-12 pada embriologi, panjang ubun-ubun sampai bokong itu dia tuh 20 cm. Nah, pons cerebrum dan medul oblongata itu terlihat pas minggu ke-20. Nah, dan untuk minggu ke-26, 30, dan 38 itu terjadinya perkembangan antara si serabut-serabut tadi atau organ-organ tadi. Lalu selanjutnya setelah embriologi kita akan nanti saya akan pasang fotonya di sini. Kita lihat fotonya di sini nanti untuk otak ini. Selanjutnya di otak itu terdapat lobus-lobus. Di antaranya ada lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Nah, untuk lobus frontal sendiri itu di depan atau di dahi. Nah, itu yang berfungsi untuk berpikir, perencanaan, dan menyusun konsep atau perilaku sosial. Lalu yang kedua itu ada lobus temporal. Nah, lobus temporal itu di seputaran telinga, yang bertanggung jawab terhadap persepsi suara dan bunyi. Nah, selanjutnya itu ada lobus parietal. Di lobus parietal ini dia itu bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir, terutama pengaturan memori. Lalu yang terakhir itu ada lobus occipital atau di belakang. Nah, lobus occipital sendiri itu bertanggung jawab untuk mengatur fungsi penglihatan. Nah, selanjutnya itu ada korteks cerebri atau kulit otak. Nah, kalau kulit otak ini di lapisan ada lapisan abu-abu yang melapisi seluruh permukaan otak dengan ketebalan yang bervariasi 1 sampai 5 milimikron sampai 4,5 milimikron. Nah, dari luar itu tampak tidak beraturan. Ada sungai atau sulcus dan pinggiran meninggi atau gyrus. Lalu dia tuh mengandung badan sel saraf, terus juga paling bertanggung jawab pada proses berpikir manusia. Terus juga untuk korteks cerebri ini dia itu ada substansia abu-abu. Nah, yang terdiri dari badan sel saraf, dendrit, dan akson. Nah, untuk gambarnya nanti saya pasang di sini. Untuk gambarnya lihat di sini. Lalu kulit otak tersebut mempunyai 3 fungsi. Untuk kulit otak sendiri, dia itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada sensorik, ada asosiasi, dan motorik. Nah, untuk sensorik sendiri itu untuk menerima masukan, dan untuk asosiasi itu mengelola masukan, dan untuk motorik itu sendiri untuk mereaksi masukan dengan gerakan tubuh. Lalu untuk kulit otak menerima rangsangan dari panca indera, lalu memahami, menganalisa, kemudian merespons secara motorik. Itu prosesnya ya. Terus juga pusat-pusat sensorik itu ada di mana aja sih? Ada kontrol motorik, ada untuk penciuman, ada untuk
rabaan, itu di pusat-pusat sensorik. Nah, selanjutnya itu ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini terdiri dari kumpulan badan sel saraf terletak di bagian dalam masing-masing belahan otak. Nah, bagian yang penting nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas otot, memperkuat aktivitas motorik melalui sirkuit-sirkuit yang memberi umpan balik pada korteks motorik. Nah, nanti saya akan pasang video fotonya di situ. Nah, untuk klinisnya ada beberapa penyakit yang terdapat pada bagian-bagian tadi. Yang pertama itu seperti penyakit Parkinsonism. Nah, Parkinsonism ini adalah keadaan kekakuan atau rigiditas dan tremor dari posisi berdiri. Pasien sulit untuk memulai gerakan pertama. Demikian pula untuk menghentikan gerakan. Wajah seperti topeng atau ekspresi tidak berubah tanpa respon emosional yang jelas. Nah, itu karena kelainan degenerasi globus pallidus dan substansia nigra, atau hilangnya dopamin di substansia nigra dan striatum. Lalu yang kedua itu ada atetosis. Nah, untuk atetosis sendiri dia itu gejalanya itu atau ciri-cirinya itu dia gerakannya lambat, meningkat pada gerakan volunter, gerakan involunternya lambat, dan menggeliat tampak seperti gerakan cacing. Nah, ini tuh kelainannya akibat dari putamen atau trauma waktu lahir. Nah, yang ketiga itu ada kelainan korea. Nah, untuk korea sendiri itu ciri-cirinya itu gerakan-gerakan ekstremitas yang memulai tersendat-sendat, irregular, dan cepat. Nah, pada kasus yang berat, penderita hampir selalu bergerak-gerak ketika terjaga. Nah, untuk kelainannya itu dia tuh akibat dari kerusakan pada striatum atau nucleus caudatus dan putamen dan korteks cerebri. Nah, untuk yang keempat itu ada balismus. Nah, untuk balismus sendiri dia ini gerakan-gerakan memukul yang abnormal yang berasal dari aktivitas otot-otot proksimal ekstremitas di daerah bahu dan panggul. Ada penurunan tonus otot yang diakibatkan oleh kelainan ganglia basalis. Nah, selanjutnya saya akhiri untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak kata-kata yang salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.